Hari pertama aku melihat warung itu, hujan baru reda. Jalan sempit di kampung belakang stasiun Solo masih berbau tanah basah. Dan lampu jalan yang kuning temaram memantul di genangan. Warung mie ayam itu berdiri sederhana, bangkunya kayu, meja-meja kecil yang licin oleh minyak dan cerita. Plastik hitam menutupi beberapa panci. Di atas gerobak kecil terpampang tulisan pudar, Mie Ayam Solo Warsito. Aku datang karena penasaran. Nama warungnya sering disebut di antara bisik tukang ojek. Di grup WA, tetangga sebagai tempat mie ayam paling gak biasa di Solo. Orang-orang bilang kuahnya gurih tanpa penyedap, ayamnya empuk, dan mangkuknya selalu cepat habis. Ada yang menambahkan dengan nada setengah bercanda, pembelinya gak pernah sepi, karena bukan cuma rasa yang bikin balik. Aku tertawa sendiri waktu itu, tertawa sampai duduk di depan warung, menunggu mangkuk hangat yang pertama. Pemiliknya seorang pria tua, berkumis tipis, wajahnya sudah berkerut seperti kulit tahu yang terlalu sering dicuci. Semua orang memanggilnya Pak Warsito. Dia bergerak lambat, tapi tangan-tangannya cekatan. Di polik meja, di antara panci dan kompor yang tua, dia tampak akrab dengan setiap bunyi. Mendesisnya minyak, hembusan uap, suara sendok kayu. Dia tidak banyak bicara kepada pelanggannya, lebih sering tersenyum tipis. Matanya seperti menyimpan pertanyaan. Malam itu, warung penuh. Orang-orang duduk berdekatan, payung basah digantung, sepatu berserakan. Ada dua mahasiswa yang sedang berdebat tentang tugas. Seorang ibu muda yang menenangkan anaknya yang rewel. Dua tukang bentor yang berbicara tentang pemberhentian hari berikutnya. Semua tampak biasa, semua tampak lapar. Aku mengangkat mangkuk, kuahnya panas, bening, dengan kilau minyak kecil di permukaan. Aroma kaldu ayam dan bawang putih langsung menyapa hidung. Aku meneguk, gurih yang datang pelan, bukan yang memaksa. Rasanya seperti pulang. Seorang tetangga di pojok meja menepuk punggungku. Bukan hanya rasanya, nak. Lihat saja nanti, di bawah meja. Di bawah Maya, aku mulai memperhatikan setiap meja di warung itu memiliki lubang kecil di lantai, hampir tersembunyi di antara lantai papan yang reot. Sesuatu seperti relung. Aku pikir itu hanya tempat membuang sisa makanan, tapi beberapa orang tampak memperhatikannya dengan cara yang lain. Seperti memperhatikan sesuatu yang penting, seperti menjaga rahasia. Malam semakin larut, dan kegiatan dapur menurun. Panci besar yang tadi sibuk mulai menyisakan sisa kuah. Pak Warsito duduk sebentar, menundukkan kepala. Dari saku bajunya ia mengeluarkan selembar kertas kecil yang sudah kusam. Tangannya gemetar ketika ia membuka kertas itu. Beberapa orang di warung mulai menunduk juga, meskipun mereka melayani pelanggan seperti biasa. Aku minum. Apa yang akan dilakukan pria tua itu? Ia menuangkan sedikit kuah panas dari panci yang tersisa. Kuah pertama, kata seorang ibu di mejaku sambil menatap ke bawah. Tak ponyok, hanya seperempat gelas. Dengan langkah kecil, Pak Warsito menurunkan mangkuk itu menuju sebuah lubang kecil di lantai, di bawah meja yang paling sering dipakai. Sebelum mangkuk itu mengembang ke gelap, ia menundukkan kepala dan mengucap sesuatu, kata-kata pelan, seperti doa atau mantra. Suaranya serak, hampir tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat udara di sekelilingnya terasa dingin. Pakan, bisik seorang pemuda di sebelahku tanpa menatap ke wajahku. Itu pakan untuk penunggu. Sejak saat itu, suasana berubah halus. Bukan seram yang tiba-tiba membuat orang melonjak berdiri, melainkan sebuah keheningan yang menempel di kulit. Ketika kuah pertama itu jatuh ke relung, ada semacam getaran halus. Bukan getaran seperti gempa, melainkan getaran yang seperti angin kecil yang lewat di antara tumpukan kain. Lampu neon di atas kepala berdengung sekali. Seorang anak kecil berhenti menangis. Sendok di tangan mahasiswa itu berhenti pada setengah jalan.
Apa penunggunya marah kalau kita pindah meja? Tanya ibu muda itu. Suaranya pelan, hampir bercanda, tapi matanya tidak bercanda. Orang-orang tersenyum kaku. Seseorang menjawab, jangan diganggu. Kalau senang, warung lancar. Kalau ya, nggak tahu. Malam itu aku merasa seperti penumpang kereta yang tak sengaja melihat lokomotif yang tak pernah terlihat orang. Aku melihat ritual kecil itu lagi. Beberapa malam berikutnya, ketika aku mampir, kuah pertama selalu dituangkan ke bawah meja yang sama. Kata-kata yang sama selalu diucapkan. Setiap kali warung malam itu sesak, meja tak pernah kosong lama. Bahkan ketika hujan deras, pembeli datang dengan payung bocor, basah kuyup, langsung duduk menikmati semangkuk. Ada yang berubah ketika seorang pemuda baru mulai bekerja di warung. Namanya Bayu. Dia tampak biasa, lincah, sedikit sombong, selalu ingin tahu. Di antara karyawannya, Bayu yang paling sering kembali bertanya pada Pak Warsito tentang mengapa harus begitu. Pak Warsito hanya menatap dan menjawab sederhana, ini sudah lama, kita menjaga, bukan ditanya. Bayu tidak puas. Seminggu setelah dia mulai, dia datang sor-sor, membawa senter dan muka penasaran. Dia bilang ingin lihat sendiri dari mana suara-suara itu berasal. Aku melihat dia menunduk ke relung lantai ketika jam hampir menunjukkan tengah malam. Saat itu, warung sudah sepi, hanya ada kami berdua, plus seorang ibu yang menyiapkan piring terakhir. Bayu menurunkan senter, mengintip ke dalam lubang kecil. Langit-langit gelap di sana, tapi matanya menangkap sesuatu. Ada bekas kuah yang menempel, ada serpihan daun kering, dan ada sesuatu yang seperti lingkaran kecil di tanah. Seakan-akan sebuah tanda yang dibuat dengan garpu. Apa itu? Bisiknya. Sebelum aku bisa menjawab, dari pojok dapur terdengar suara seret seperti kursi tua yang digeser. Pak Warsito muncul. Wajahnya pucat, tangannya menepuk bahu Bayu dengan lembut tapi tegas. Jangan korek sesuatu yang bukan untuk kita, nak, katanya. Ada yang menjaga di sana. Mereka bukan seperti kita. Bayu tertawa, mencoba menutupi ketakutannya. Kita di sini butuh pelanggan, Pak. Kalau ini hanya tahayul, kenapa harus takut? Pak Warsito menatap Bayu. Matanya lama. Kita tak takut. Kita hormat. Kau boleh saja menolak, tapi kau juga harus siap kalau penunggu itu tidak suka. Kata-kata itu seperti menempel di tenggorokan Bayu. Dia menarik napas panjang, mengangkat senter, melirik kembali ke relung. Sesaat kemudian dia menurunkan senter tanpa menjawab dan kembali bekerja seperti biasa. Namun malam itu, Bayu tidur dengan mata setengah terbuka, seperti orang yang mendengar napas asing di kamarnya. Keesokan harinya, kabar beredar cepat. Seorang pelanggan tetapak Darto, tukang sayur, menghilang beberapa jam setelah mampir. Dia meninggalkan panci sayur setengah penuh di depan rumah. Papan untuk dagangannya terbuka, tetapi dirinya tidak ada. Polisi datang, tetangga ramai, tapi tidak ada tanda yang jelas. Yang paling membuat orang merinding, terakhir kali Pak Darto terlihat. Dia duduk di warung Warsito, meneguk kuah pertama yang biasa ia pesan, dan kemudian pergi. Sepanjang hari dia terlihat ceria. Malamnya, tak ada kabar. Orang-orang mulai berdiskusi di warung. Ada yang mengaitkan hilangnya Pak Darto dengan penunggu. Ada yang menggongkat tangkit. Kemungkinan lain, mabuk, masalah pribadi, hutang. Tapi di meja sudut, Bayu duduk termenung. Ia mengaku kepada beberapa orang bahwa ia melihat sesuatu malam itu saat ia menoleh ke relung. Seperti bayangan, katanya. Suaranya kecil, garis-garis tipis, mata yang menyorot, dan tangan yang seperti akar. Aku mendengar, dan rasanya ada sesuatu yang dingin mengalir di punggungku. Aku ingin menertawakan semua itu kebetulan, ketakutan kolektif. Tapi dua hal membuatku bungkam. Pertama, aku sendiri pernah merasakan
seperti ada yang menatap dari bawah meja ketika kuah pertama jatuh. Kedua, pekerja baru Bayu kini mulai bersikap berbeda. Ia bekerja cepat, tetapi matanya tidak lagi ceria. Ia menghindari meja relung itu. Bahkan ketika pelanggan memohon untuk duduk di sana, ia menunduk kalau menyajikan mangkuk ke meja itu. Seperti orang yang melewati kuburan. Malam-malam berikutnya, orang-orang semakin waspada. Seorang anak kecil mengatakan bahwa di bawah meja sering terdengar suara mengunyah selepas kuah dituang. Suara kecil seperti orang yang makan nasi, tapi tanpa piring. Seorang ibu mendengar bisikan ketika ia menunduk untuk mengambil sendok yang jatuh. "Terima kasih." Suara itu lembut, hampir sopan, tetapi membuat bulu kuduk berdiri. Perlahan, rumor-rumor itu menempel pada warung seperti lumut. Warung itu punya penunggu yang jaga. Kata orang, penunggu itu suka kuah. Pertama, kalau dihormati, membeli. Kalau tidak, warung sepi. Atau yang datang bisa hilang. Orang-orang yang awalnya mengolok-olok, kini mulai menunduk dan tak lagi berani memindahkan kursi seenaknya. Bahkan penjaga malam di sebelah warung menutup rapat pintu rumahnya lebih awal. Suatu malam, aku duduk sampai larut, menunggu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jam sudah hampir 1 pagi, ketika hanya tinggal beberapa pelanggan setia. Hujan tipis mulai turun lagi, mengetuk-ngetuk seng atap. Di meja rilang, seorang pria tua meminum kuahnya dengan tenang. Pak Warsito berdiri, mengambil mangkuk kecil, dan melakukan ritual seperti biasa. Tapi malapetaka kecil itu terjadi. Ketika ia hendak menuangkan, tiba-tiba Bayu menjerit. Semua mata menoleh. Bayu terjatuh dari balik meja, kakinya terselip, lalu terdiam. Wajahnya pucat seperti kertas. Di matanya ada kepanikan yang membuat semua orang menahan napas. Ia menunjuk ke lubang itu. Mulutnya menganga, kata-kata tidak keluar. Ada tangan, katanya. Suaranya seperti tercekik. Tangan besar, basah, seperti akar. Pak Warsito cepat menarik Bayu ke belakang, menutup relung dengan kain hitam, dan menepuk punggung Bayu seolah menenangkan bayi. Sudah, katanya. Tenang tapi tegas. Sudah, nak, jangan lihat. Bayu merintih, tetapi tidak bisa berkata-kata. Dia digendong masuk ke dalam rumah kecil di belakang warung. Suasana di warung menjadi hening berat, kecuali untuk tetesan hujan di genting. Malam itu, orang-orang pulang lebih cepat. Namun ketika aku menoleh ke relung yang ditutup kain, aku merasakan ada sesuatu yang menjilat udara dari balik kain itu. Sebuah bau basah, seperti tanah baru digali, dan sedikit aroma kaldu. Aku menelan ludah. Di kepala muncul pertanyaan yang tak bisa kuhindari. Seberapa banyak yang sebenarnya diberikan warung ini kepada penunggu? Kuah pertama saja, apakah pakan itu cukup? Dan mengapa bila penjaga itu benar-benar ada, dia memilih warung Pak Warsito? Jawabnya mungkin tidak akan ku beritahu malam itu. Yang jelas, sejak kejadian Bayu, banyak hal berubah. Beberapa pelanggan mulai membayar lebih. Beberapa orang membawa kembang kecil dan meletakkannya di dekat relung. Seorang tetangga memasang dupa di dekat pintu masuk. Ada rasa hormat yang diwujudkan dalam kebiasaan, bukan karena percaya penuh, melainkan karena takut mendapat gangguan. Aku sendiri mulai merasa bahwa ada aturan tak tertulis yang mengikat semua orang di sekitar warung itu. Hormat kepada yang tak terlihat. Malam terakhir yang kuberitakan di bab ini terjadi beberapa minggu setelah hilangnya Pak Darto. Bayu tidak pernah kembali bekerja. Beberapa orang mengatakan dia pindah ke kota lain, menghilang dengan cara yang sama seperti pria itu. Ada pula kabar bahwa ia sering memandang lantai ketika berjalan,
seakan-akan menunggu sesuatu meraih kakinya. Pak Warsito semakin menipis, tetapi ritualnya tidak pernah terlewat. Bahkan, ia tampak lebih tekun, lebih serius, seperti orang yang menjaga perjanjian lama di tengah keramaian warung. Aku menyadari sesuatu yang membuat darahku berdesir. Setiap kali kuah pertama dituangkan ke relung, tidak ada yang melihat ke dalam. Semua orang menunduk, berbicara hal-hal kecil, menutup mata, seolah menolak bertemu langsung dengan sesuatu yang memberi mereka berkah. Itu bukan saja soal menghormati, itu adalah pengakuan bahwa ada sesuatu di bawah sana yang tidak hanya memberi, tapi juga menuntut. Ketika aku pulang malam itu, langkahku berat. Hujan sudah berhenti. Di depan rumah, aku menunda membuka pintu. Aku menengok ke arah warung yang lampunya tinggal satu, remang. Dari sana, angin membawa bau kaldu. Seketika aku merasa seperti mendengar suara halus, jauh di dalam tanah, seperti suara makan yang tak pernah selesai, atau suara napas yang panjang. Kukira malam-malam berikutnya akan memberi jawaban, atau setidaknya menjawab rasa penasaran yang menjerat. Tapi di jalan setapak yang basah itu, aku hanya mendapat satu kesimpulan yang jelas. Di balik gurihnya kuah, ada rahasia yang tidak mau dilihat terang-terangan. Dan rahasia itu punya harga. Kuah pertama selalu diberikan, dan orang-orang, entah karena rasa, kebiasaan, atau takut, terus datang. Mereka menganggap warung itu aman. Mereka mengira menjaga peraturan kecil itu cukup. Tapi penunggu selalu menunggu sesuatu kembali. Dan kadang ketika makan malam telah dingin, penunggu itu menagih dengan cara yang tidak manusiawi. Aku menutup pintu rumahku dengan tangan gemetar. Dari jendela, aku melihat siluet warung yang masih berdiri. Di sana, di bawah meja yang paling sering dipakai, ada lubang kecil yang menelan setiap titisan kuah pertama. Aku tidak tahu siapa yang lebih beruntung, warung yang ramai, atau orang yang tidak pernah tahu apa yang disembunyikan di balik gurihnya. Aku akan bercerita tentang apa yang kutemukan ketika aku nekat mengintip ke dalam relung itu. Tapi untuk malam ini, biarkan saja beong-beong mengendap. Biarkan rahasia itu berputar di antara asap dan bau bawang. Menunggu orang yang terlalu lapar untuk bertanya lebih jauh. Sebelum aku lupa, ingatlah satu hal sederhana yang mungkin menyelamatkanmu. Apabila suatu hari kau duduk di warung yang tampak biasa, ketika orang-orang di sekelilingmu menunduk saat sesuatu dilakukan, itu bukan selalu karena mereka hormat. Kadang mereka menunduk karena mereka tahu kalau melihat langsung, mata mereka tidak akan mudah ditutup lagi. Setelah kejadian Bayu malam itu, suasana warung berubah. Orang masih datang, tapi kini mereka tidak banyak berbicara. Gelak tawa jarang terdengar, dan setiap kali ritual kuah pertama dilakukan, semua orang otomatis menunduk. Tidak ada yang berani menatap lubang itu lagi. Meski hanya sekilas, aku seharusnya berhenti datang. Tapi rasa penasaran itu seperti suara kecil yang terus memanggil. Pelan, pelan, namun tidak pernah diam. Malam-malamku mulai dipenuhi. Mimpi aneh aku bermimpi duduk di warung yang sama, tapi tanpa orang-orang. Aku sendirian, hanya aku, mangkuk mie ayam hangat, dan suara yang menyeruput di bawah meja. Suara itu pelan di awal, lalu semakin jelas. Setelah itu, aku selalu terbangun dengan tengkuk basah keringat. Waktu itu hujan turun deras sekali. Aku memakai jas hujan dan berjalan ke warung. Tidak banyak orang yang datang malam itu. Barangkali cuaca membuat orang memilih makan di rumah. Pintu plastik warung berkebar-kibar, menabrak angin. Lampu neon bergetar dan kadang meredup, seperti hampir padam. Ada hanya 3 pelanggan. Seorang pria berjaket kulit, seorang nenek berkerudung abu-abu, dan aku, Pak Warsito, tampak letih. Matanya cekung, tubuhnya lebih kurus daripada terakhir kali kulihat. Ia menatap panci kuah dengan wajah yang seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Setelah beberapa menit, ia mengambil mangkuk kecil lagi. Ritual itu akan dilakukan
Aku memperhatikan dengan hati berdebar. Ia menuangkan kuah pertama, mengangkat mangkuk, lalu mendekat ke meja yang sama, meja relung. Namun berbeda dengan biasanya. Sebelum ia menundukkan kepala untuk berdoa, lampu warung tiba-tiba berkedip cepat. Angin dingin masuk dari pintu plastik. Nenek yang duduk di sudut memegang dadanya. Napasnya pelan sekali. Saat itulah aku melihat sesuatu dari celah kecil di lantai. Aku melihat seberkas gerakan. Senggat, seperti sesuatu yang menyentuh pinggiran lubang dari dalam. Aku tidak tahu apa itu, tapi bentuknya seperti jari panjang, kurus, dan warnanya bukan seperti kulit manusia. Warna itu seperti tanah basah yang terlalu lama disiram. Aku terpaku, tubuk, dan aku merasa sesuatu sedang menatap balik dari bawah sana. Pak Warsito cepat menutup lubang itu lagi dengan kain hitam, tapi kali ini tangannya gemetar. Kuah dalam mangkuk itu tidak jatuh. Setetes pun, seolah ia takut menuangkannya. "Pak," bisikku. Tanpa sadar, ia tidak menoleh, hanya berdiri kaku. Lama, setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara serak, "Dia lapar, sangat lapar." Pria berjaket kulit berdiri, siap pergi, mungkin ingin menghindari hal-hal yang tidak ia mengerti. Tapi sebelum ia sempat melangkah, nenek berkerudung abu-abu yang duduk di sudut mengangkat wajahnya. Aku baru menyadari saat itu bahwa wajah nenek itu pucat seperti kain kafan. Matanya cekung dalam, hampir tenggelam. Bibirnya bergetar seperti sedang menahan sesuatu. "Dia bukan penjaga," kata nenek itu. Suaranya bergetar. Diap energy. Warung menjadi sunyi. Hanya hujan di luar yang terdengar. Menampar tanah, genting, plastik. "Penagih," ulang Pak Warsito pelan. Nenek itu mengangguk, matanya tidak berkedip. "Kau pikir semua pesugihan memberi cuma-cuma?" katanya. "Setiap yang kau beri makan pada awalnya adalah hadiah, tapi setelah itu dia menagih kembali, selalu lebih banyak dari yang kau dapat." Pak Warsito terdiam lama. Ada rasa sakit dan penyesalan yang jelas dari sorot matanya. "Aku sadar, ia sudah tahu." Ia hanya menolak mengaku. Nenek itu melanjutkan pelan, seperti menceritakan sesuatu yang sangat tua. "Penunggu di bawah warungmu itu bukan roh, bukan arwah. Dia makhluk tanah, makhluk yang diberi bentuk dari darah awal. Kau memanggilnya lewat permintaanmu dulu, dan kau memberinya makan kuah, daging, serpihan, sisa rasa manusia yang menyentuh meja. Lemak, dia lapar akan yang lain." Nenek itu menatapku. "Dia lapar akan orang." Aku menelan ludah. Tersedak udara. Tidak ada yang bicara setelah itu. Hanya suara hujan yang terasa seolah makin dekat. Pria berjaket kulit akhirnya memutuskan pergi. Ia mengangkat jaketnya, berdiri, melangkah. Tapi baru 2 langkah, ia berhenti. Kakinya tidak bergerak, seolah sesuatu memegang pergelangannya dari bawah. Matanya membesar. Ia mencoba menarik kakinya, tapi tubuhnya kaku. Ia meraih meja, mangkuk, apapun untuk menahan diri. Kursi jatuh, sendok berderak di lantai, tapi kakinya tetap tak bisa bergerak. Aku langsung berlari ke arahnya, menarik lengannya, tapi sesuatu dari bawah menarik lebih kuat dari manusia. Aku mendengar suara itu lagi. Suara mengunyah, tapi kali ini bukan suara kecil. Suara itu berat, basah, seperti daging mentah disobek dengan tangan. "Pak Warsito!" teriakku. Pria itu menjerit, betisnya mulai masuk ke lubang. Aku melihat sekilas bukan tangan yang menariknya, bukan pula akar. Itu sesuatu yang bentuknya seperti daging, menyatu dengan tanah, tidak memiliki bentuk jelas. Bukan tangan, bukan kaki, tapi ada mulut, banyak mulut kecil,
bergerak bersamaan, menggigit, menarik, mengunyah. Pria itu terseret sampai pinggulnya masuk ke lubang. Terakhir yang terlihat dari dirinya adalah mata yang penuh teror. Lalu sunyi, seolah tidak pernah ada apapun. Aku terjatuh ke lantai. Nafasku berat, tanganku gemetar. Nenek itu menutup wajah dengan kedua telapak tangan, menangis lirih. Pak Warsito menutup lubang itu dengan papan besar. Bukan hanya kain, tapi kami semua tahu itu percuma. Aku mendengar suara napas dari bawah lantai, bukan napas manusia. Pelan, dalam, basah, seperti sesuatu yang tumbuh. Dan saat itu, aku menyadari satu hal penting. Makhluk itu tidak hanya lapar, ia semakin besar. Dan kuah pertama tidak akan cukup lagi. Setelah kejadian pria berjaket kulit yang terseret ke dalam relung itu, warung mie ayam itu tidak pernah banner-banner sama lagi. Namun, anehnya, orang-orang tetap datang. Mereka pura-pura tidak tahu. Mereka pura-pura tidak melihat. Mereka pura-pura tidak mendengar cerita apapun. Mereka hanya ingin makan. Mereka hanya ingin kenyang. Mereka hanya ingin semuanya tetap normal. Seolah-olah semakin menakutkan sesuatu itu, semakin besar keinginan manusia untuk berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Aku masih datang. Entah kenapa, mungkin karena aku sudah terlalu dalam mengetahui rahasia itu. Mungkin karena aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang sebenarnya tinggal di bawah lantai kayu warung itu. Atau karena ada sesuatu yang menarikku, sesuatu yang tidak bisa ku mengerti. Beberapa hari setelah kejadian itu, warung tampak sepi pada siang hari, tapi ramai pada malam hari. Orang-orang datang dalam diam. Mereka duduk, makan, lalu pulang dengan cepat. Tidak ada yang berani duduk lama. Tidak ada yang bertanya tentang kursi yang hilang atau tentang papan besar yang kini menutupi relung lantai. Tapi meski papan itu menutup lubang tersebut, suara itu masih ada. Suara napas basah, pelan, teratur, dalam, seperti sesuatu di bawah sana sedang menunggu, menghitung suatu malam. Aku memutuskan datang lebih awal dari biasanya. Warung masih tutup, lampu belum dinyalakan. Tapi aku mendengar sesuatu dari dalam, bukan suara orang memasak. Suara itu seperti seseorang sedang berbicara pelan, sangat pelan. Aku mendekat dari samping dan mengintip dari celah dinding. Pak Warsito berdiri sendirian di tengah warung. Papan penutup relung sudah dibuka kembali. Ia menunduk di dekat lubang itu. Tubuhnya sedikit gemetar. Aku sudah memberikan kuah. Aku sudah memberikan sisa. Aku sudah memberikan apa yang kau mau selama bertahun-tahun. Suaranya pelan, hampir seperti rintihan. Jangan minta lebih. Jangan ambil orang lagi. Hening. Rasanya seperti udara berhenti, bergerak. Lalu aku mendengar suara itu. Suara dari bawah, lantai. Bukan suara manusia. Bukan suara hewan. Suara seperti tulang basah yang digosok satu sama lain. Lapar. Aku membeku. Darahku terasa dingin. Pak Warsito menunduk lebih dalam. Suaranya pecah. Aku tahu. Tapi aku sudah tua. Aku tidak kuat lagi. Jangan minta tubuh orang. Aku mohon. Kemudian sesuatu terjadi yang membuat leherku kaku seperti batu. Ada tangan muncul dari lubang itu. Tangan itu panjang, tidak berbentuk sempurna, seperti bercabang. Kulitnya seperti tanah basah, tapi ada urat berdetak di bawahnya. Jari-jarinya panjang, tipis, dan ujungnya runcing. Tangan itu menyentuh pipi Pak Warsito. Bukan meraih, bukan mencakar, tapi menggeles, seperti sentuhan kasih sayang. Dan dari bawah lantai,
Suara itu terdengar lagi lebih jelas, lebih dekat. Bu, kan Kua. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan agar tidak menjerit. Pak Warsito menangis. Tangan itu kemudian perlahan kembali masuk ke dalam lubang. Pak Warsito menutup relung itu lagi dengan sangat hati-hati, seolah takut menyakitinya. Ia berdiri, tubuhnya lemah, tangannya gemetar saat mengunci pintu warung dari dalam. Aku mundur perlahan agar ia tidak melihatku. Nafasku berat, dadaku terasa seperti ditekan. Aku tahu apa artinya kalimat itu. Makhluk di bawah sana tidak ingin kuah lagi. Ia ingin daging. Ia ingin tubuh manusia. Ia ingin ganti. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di kamar dengan lampu menyala, mencoba menghapus bayangan tangan itu dari pikiranku. Tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin jelas bayangannya. Jari panjang itu, urat yang bergerak di bawah kulitnya, suara napas, suara itu, Bu, kan, Kua. Aku merasa mual, takut, bingung. Lalu sesuatu terjadi yang membuat semuanya semakin buruk. Ketika aku memandang ke arah jendela kamarku, aku melihat sesuatu berdiri di luar pagar rumahku. Seseorang, tidak, sesuatu. Bentuknya mirip manusia, tapi terlalu tinggi. Kakinya kurus, sampai lututnya hampir tidak terlihat. Rambutnya tipis dan panjang, seperti rumput liar basah. Ia hanya berdiri, memandang ke arahku. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena gelap. Tapi aku bisa melihat satu hal. Kepalanya sedikit miring, seolah sedang memperhatikan, menungguku bergerak. Aku membeku selama beberapa menit, lalu perlahan-lahan makhluk itu menundukkan tubuhnya, seolah sedang mengendus tanah, seolah mencari bau, seolah menciumku. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Perlahan, makhluk itu berbalik, lalu menghilang ke arah gang kecil yang menuju warung Pak Warsito. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku mengerti. Yang tinggal di bawah warung itu bukan hanya menunggu diberi makan. Ia kini keluar mencari sendiri. Mencari siapa? Mencari gantinya. Dan aku sudah melihatnya. Itu berarti ia juga sudah melihat aku. Sejak malam ketika aku melihat makhluk itu berdiri di depan pagar rumahku, aku tidak pernah bisa tidur dengan tenang lagi. Setiap bunyi kecil terdengar seperti langkah kaki. Setiap hembusan angin seolah napas sesuatu yang memperhatikanku dari sudut-sudut gelap. Aku tahu, aku harus bicara dengan seseorang. Tapi siapa? Siapa yang akan percaya bahwa ada sesuatu dari bawah lantai warung mie ayam yang berkeliaran di malam hari mencari ganti? Tetanggaku hanya akan tertawa. Polisi akan menganggapku gila. Jadi, aku kembali ke satu-satunya orang yang mungkin mengerti, Pak Warsito. Aku datang ke warung itu pada sore hari, saat belum ramai. Hujan belum turun hari itu, tapi langit tampak berat, seperti awan sedang menahan sesuatu. Pak Warsito duduk sendirian di kursi pojok. Tubuhnya terlihat lebih kurus, wajahnya lebih pias. Di atas meja ada mangkuk kuah yang belum disentuh, namun uapnya sudah hilang. Aku duduk di depannya tanpa bicara. Ia menatapku perlahan. Kau melihatnya? Itu bukan pertanyaan, itu kepastian. Aku mengangguk, tenggorokanku kering. Kau perlu tahu, katanya pelan. Aku tidak memanggil makhluk itu karena tamak. Aku memanggilnya karena aku ingin hidup. Ia menutup wajahnya sebentar, seperti menahan sesuatu yang berat. Dulu, aku hampir kehilangan warung ini. Aku pernah jatuh sakit, hampir mati kelaparan. Tidak ada yang datang ke warungku. Aku mencari jalan. Seseorang mengajarkan aku ritual itu. Katanya, makhluk itu adalah penjaga. Dia hanya akan membantu. Dia hanya akan diberi kuah. It's a sound. Matanya kosong. Tapi yang menjaga
tidak pernah berhenti meminta. Aku menggenggam meja. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Pak Warsito menatap papan yang menutup relung lantai. Mata tuanya bergetar. Dia lapar akan apa yang hilang dari tubuh kita. Ia menelan ludah. Dia ingin jiwa. Aku merinding hingga tulang saat orang makan di warung ini. Lanjutnya, dia makan juga. Bukan daging, bukan kuah, tapi serpihan rasa, keletihan, kesedihan, kecemasan. Dia memakan bagian kecil dari diri setiap orang, sedikit demi sedikit, sampai dia lapar lebih besar. Aku teringat wajah-wajah orang yang makan di sini. Ada yang terlihat letih, ada yang terlihat seperti baru kehilangan sesuatu, tapi tidak tahu apa. Tapi kenapa dia menarik orang hidup-hidup? Tanyaku, suara hampir patah. Pak Warsito menghela napas panjang, seperti mengumpulkan keberanian, karena dia sedang berubah. Dia tumbuh, dia ingin keluar, dan untuk keluar, dia butuh tubuh manusia. Untuk menjadi bentuknya, aku tidak bisa bernapas. Dan jika dia telah memilih seseorang, ia menatapku lama, terlalu lama. Dia akan terus mengikuti orang itu. Dadaku langsung berdesir. Aku tahu siapa yang sedang dimaksud. Malam itu aku pulang cepat. Aku mengunci pintu, menutup semua jendela, mematikan lampu, lalu duduk di lantai sambil memeluk lutut. Tapi sesuatu aneh terjadi ketika lampu padam. Rumahku menjadi terlalu sunyi. Sunyi yang bukan sunyi biasa. Sunyi yang seperti ada sesuatu mendengarkan. Aku mencoba menenangkan napasku. Tapi kemudian aku mendengar suara itu. Seret, seret, seret. Bukan dari luar, dari lantai rumahku. Seolah sesuatu bergerak pelan, merayap, mendekat. Aku berdiri perlahan, menahan napas. Suara itu berhenti, lalu terdengar ketukan. Satu ketukan kecil, pelan, tepat dari bawah lantai. Ketukan seperti jari panjang menyentuh papan rumah. Tok, tok, tok. Aku menggigit bibirku agar tidak berteriak. Lalu suara itu muncul lagi, pelan, basah. Dekat sekali lah, Par. Aku menutup telinga. Aku berlutut. Aku menunduk. Aku menggigil. Suara itu terus berulang. Bukan seperti panggilan, tapi seperti rat. Seperti makhluk itu tahu aku ketakutan. Seperti makhluk itu menikmati rasa takutku. Tok, 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 tok. Bukan kuah. Aku tahu pada saat itu dia tidak lagi menunggu diberi. Dia sedang meminta, dan aku yang dipilih. Keesokan paginya, aku tidak sanggup lagi. Aku memutuskan untuk pergi jauh, keluar kota, meninggalkan warung itu, meninggalkan rumah ini, meninggalkan semua. Aku mengemasi pakaian ke dalam tas. Aku bersiap keluar. Namun ketika aku membuka pintu, ada sesuatu di depan rumah. Seseorang, tidak. Sosok itu tinggi, kurus, tubuhnya membungkuk sampai wajahnya hampir menyentuh tanah. Rambut panjang basah menutupi hampir seluruh wajah. Tangannya panjang sampai menyentuh tanah. Kakinya tidak menapak dengan benar, seperti digantung. Ia berdiri diam, tapi aku tahu, ia tahu aku melihatnya. Dan pelan, sangat pelan, ia mengangkat kepalanya. Aku melihat wajahnya, dan aku menyesal. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada bibir. Hanya lubang hitam besar di tengah, seperti rahang yang sedang terbuka. Dan dari dalam lubang itu terdengar suara giliran. Mu. Aku menjatuhkan tas. Aku mundur. Aku tahu aku tidak bisa lari. Aku tahu aku tidak bisa menutup pintu tepat waktu. Dan aku tahu bab ini belum berakhir, karena ada satu hal yang belum terjadi. Makhluk itu belum menyentuhku. Dan
saat dia menyentuh, semua akan berubah. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Warung mie ayam sudah ditutup. Kursi-kursi dinaikkan, lampu-lampu dimatikan, kecuali satu bohlam kuning kecil yang menggantung di tengah warung. Cahaya remangnya membuat bayangan meja dan dinding tampak lebih panjang, seolah ruangan itu bernapas. Dimas duduk sendirian di dapur, menatap panci besar berisi kuah yang masih hangat. Tangannya gemetar. Di dalam kepalanya, suara itu terus terngiang. Jika kau berhenti memberi, aku yang akan mengambil. Napas Dimas cepat. Ia tahu itu bukan suara imajinasinya. Ia sudah mendengarnya 2 kali. Pertama, malam saat ia terbangun karena suara langkah di dapur. Kedua, tadi siang saat warung penuh pelanggan. Suara itu berbisik tepat di telinganya, membuatnya hampir menjatuhkan mangkuk. Dimas tidak bisa menyangka lagi. Ada sesuatu di warung ini, dan ia tahu sesuatu itu lapar. Suara dari bawah meja, suara kursi digeser di ruang depan, membuat jantung Dimas mencelos. Ia tahu ia sendirian. Tadi ia sudah menyuruh ibu dan ayahnya pulang lebih dulu. Katanya ia ingin membersihkan dapur. Padahal sebenarnya ia ingin memastikan satu hal. Kebenaran tentang kuah pertama. Dimas pelan-pelan melangkah ke ruang depan. Suara hujan di atap seng terdengar seperti tepukan jari yang gelisah. Lampu warung berkelip sebentar, lalu stabil kembali. Mejanya tetap sama, kursinya tetap sama, tapi di bawah meja, seperti ada bayangan, berjongkok, diam, menghadap ke arah Dimas. Dimas membeku. Bayangan itu tidak punya bentuk jelas, tapi ia melihat mata. 2 titik merah kecil menyala redup seperti pijar arang yang tertutup abu. Kakau? Siapa? Suara Dimas pecah, hampir tak terdengar. Bayangan itu tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan suara dengusan panjang, berat dan basah, seolah paru-parunya dipenuhi lumpur. Lalu bayangan itu bergerak maju, tidak seperti manusia merangkak, tidak seperti binatang berjalan. Gerakannya meluncur, seperti kabut gelap yang memiliki daging. Dimas terhuyung mundur sampai punggungnya membentur dinding. Jejangan. Dekati aku. Tapi bayangan itu berhenti, tepat di tepi cahaya lampu, seolah cahaya adalah batasnya. Dan dari kegelapan itu terdengar bisikan, "Aku lapar." Pengakuan Dimas berlari ke dapur. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar hebat. Saat itu, pintu dapur terdengar diketuk dari luar. Dimas terkejut. Ketukan itu tidak seperti orang mengetuk pintu biasanya, tapi seperti jari yang sangat panjang mengetuk kayu perlahan. Satu-satu, tok, tok, tok. Dimas memberanikan diri membuka pintu, dan ternyata ayahnya. Tapi wajah ayahnya pucat, senggot seperti seseorang yang telah lama tidak tidur. Dimas, suara ayahnya berat, seperti sedang menahan napas tangis. Kau sudah melihatnya? Ya, Dimas tidak menjawab, hanya menunduk. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ayah masuk ke dapur. Ia duduk di bangku kayu, menutup wajah dengan kedua tangannya. Maafkan ayah, suaranya pecah. Dimas menggigit bibir. Jadi, semua benar. Kuah pertama itu bukan tradisi. Ayah mengangguk pelan. Ayah dulu hanya pedagang kecil. Warung kita hampir bangkrut. Lalu ada orang datang. Ia bukan orang biasa. Ia bilang ada jalan untuk membuat pembeli tak pernah sepi. Tapi sebagai gantinya, suara ayah bergetar. Kita harus memberi makan dia setiap hari sebelum pelanggan pertama datang. Dimas teringat bayangan itu tersiam bau amus, bau tanah basah. Dan suara itu, "Aku lapar." "Kenapa aku tidak diberitahu?" tanya Dimas. Suaranya getir. Ayah tersenyum pedih.
Karena ayah berharap kau tidak perlu meneruskan ini. Ketika kuah pertama tidak diberikan tiba, warung bergetar pelan. Panci kuah di dapur bergetar sendiri, seperti ada sesuatu yang menendang dari dalam. Dimas dan ayah serempak menoleh. Air kuah mendidih, padahal kompor sudah dimatikan. Tak lama, kuah itu memercik ke lantai, seperti ada tangan yang menyentuh permukaannya dari bawah. Aku lapar. Suara itu terdengar jelas. Kali ini bukan dari bawah meja, bukan dari sudut gelap, tapi dari dalam panci kuah. Kuah itu berputar, membentuk pusaran kecil. Dari dalamnya muncul warna hitam pekat, seperti darah yang membusuk dan lumpur kubur yang bercampur. Ayah Dimas segera berdiri, wajahnya pucat, ketakutan. Dimas, ambil mangkuk sekarang. Kalau dia tidak diberi makan sekarang juga, dia akan mencari sendiri. Akhir bab. Dimas menelan ludah. Tangannya bergetar ketika ia meraih mangkuk. Ia sudah paham, jika ia salah langkah, sesuatu yang mereka beri makan selama ini akan memakan balik. Warung itu menjadi senyap. Hanya suara hujan dan suara napas mereka. Dimas mendekati panci cuai itu masih berputar, gelap, berbau busuk, seolah ada mulut yang sedang menunggu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dimas akan memberi makan penunggu warung itu dengan tangannya sendiri. Dimas memegang mangkuk itu dengan tangan yang bergetar. Mangkuk keramik putih yang biasa dipakai untuk menyajikan mie ayam kepada pelanggan. Tapi malam ini fungsinya berbeda. Ayah berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong, seperti orang yang terlalu lama hidup dalam penyesalan. Tangan ayah menggenggam sendok sayur, sendok besar dengan gagang kayu yang sudah menghitam karena sering terkena panas kompor. Uap dari panci kuah berembus pelan, tapi ada yang janggal. Uapnya tidak naik ke atas seperti biasanya. Uap itu mengarah ke bawah, seperti tertarik sesuatu di bawah lantai, seperti dipanggil. Cepat, Dimas, ayah berkata dengan suara yang hampir putus. Kalau terlambat, dia akan muncul. Dimas menelan ludah, napasnya pendek. Ia memandang panci itu. Kuahnya kini tidak lagi berwarna coklat bening seperti biasa. Kuah itu berubah pekat kehitaman, mengental, seperti cairan rawa yang mendidih dari dasar bumi. Dan di permukaan kuah ada bayangan wajah, tidak jelas, tapi ia melihat mata. Mata yang sama seperti yang ia lihat di bawah meja. Mata yang lapar. Dimas hampir menjatuhkan mangkuk dari tangannya. Tuang kuahnya pelan-pelan. Ayah membimbing. Suaranya bergetar. Dan jangan biarkan kau melihat ke dalam terlalu lama. Kalau dia mengunci pandanganmu, dia akan menarikmu masuk. Dimas buru-buru memalingkan wajah. Ia tidak ingin melihat lebih lama. Tangan ayah mengambil sendok sayur. Perlahan, perlahan, kuah hitam itu terangkat. Aromanya langsung menusuk. Bukan gurih, bukan wangi kaldu ayam, tapi bau benda busuk, seperti bangkai tikus yang mengapung dalam selokan. Seperti kuburan yang baru dibongkar setelah hujan deras. Kuah itu menetes ke mangkuk yang Dimas pegang. Setetes, dua teats, lalu penuh separuh. Ayah berhenti. Kekap, mangkuk itu terasa lebih berat dari seharusnya. Seakan bukan hanya cairan di dalamnya. Seakan ada sesuatu yang ikut tenggelam dan bergerak pelan, seperti sesuatu yang bernafas, menuju bawah meja. Kaki Dimas melangkah pelan ke meja tempat bayangan itu pernah muncul. Lampu kuning di warung bergetar sedikit, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang ditunggu. Hujan masih turun, tapi suara hujan tiba-tiba terdengar jauh, seolah dunia di luar berhenti. Hanya ada warung, meja,
Dan mereka, Dimas duduk berlutut. Ayah berdiri di belakang, memegang bahu Dimas agar ia tidak gemetar sampai mangkuk jatuh. Tapi meski ayah menyentuhnya, tubuh ayah sendiri bergetar hebat. Dimas menundukkan kepala, menggeser mangkuk pelan ke bawah meja. Saat punggung tangannya melewati garis bayangan meja, sesuatu menyentuhnya, bukan tangan manusia, bukan juga cakar, lebih seperti kulit tanpa tulang, seperti daging yang lembek, tapi dinginnya seperti mayat. Dimas ingin menjerit, tapi ayah menekan bahunya erat. Jangan lihat, jangan buat suara, jangan menarik tanganmu. Dimas menahan napas. Lalu selerpip suara itu terdengar, seperti seseorang yang minum kuah pelan. Tapi kuah itu tidak pernah berkurang dari mangkuk, seperti suara lidah panjang yang menghisap dari dalam. Dimas merasa mangkuk itu bergerak, seolah sedang ditarik dari tangan. Ia mempertahankan genggaman ayah berbisik, "Jangan lepaskan," sebelum dia selesai. Kalau mangkuk jatuh, ayah tidak melanjutkan. Tapi Dimas tahu, kalau mangkuk jatuh, ia yang akan dimakan. Ketika ia menyelesaikan makanannya, tiba-tiba suara isapan berhenti. Warung menjadi sunyi lagi. Lalu dari bawah meja terdengar suara nafas rendah, berat, seperti seseorang menarik napas puas setelah kenyang makan. Perlahan tangan Dimas terasa ringan. Pegangan dingin itu melepas dirinya. Mangkuk kosong, kuahnya hilang. Tidak ada setetes pun tersisa. Dimas pelan-pelan menarik tangannya keluar dari bawah meja. Ia tidak berani melihat ayah menoriknya. Berdiri, mereka mundur beberapa langkah. Hening, tidak ada lagi bayangan. Tapi sesuatu berubah. Warung terasa lebih hangat. Seakan makhluk itu puas. Ayah memejamkan mata lega, menunduk. Sudah, napasnya gemetar. Kau sudah tahu caranya. Kau sudah resmi menjadi bagian dari ini. Dimas tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap meja itu, menatap panci, kuah, menatap mangkuk kosong. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Warung ini bukan warung biasa. Setiap hari, orang-orang datang, tersenyum, memuji rasa kuah yang anehnya selalu nikmat. Tapi kenikmatan itu punya harga. Dan sekarang, harga itu juga tanggung jawabnya. Malam itu, sebelum tidur, Dimas melihat tangannya sendiri. Ada noda hitam tipis di kulitnya. Tepat di tempat makhluk itu menyentuhnya. Ia koba gosak tidak hilang, tidak pudar. Dan ketika ia menutup lampu kamarnya, dari bawah ranjang, ia mendengar suara napas pelan. Aku akan lapar. Sejak malam pemberian kuah itu, hidup Dimas tidak lagi sama. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan. Setiap pagi, saat membuka warung, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut ruangan yang paling gelap. Setiap kali ia mengaduk kuah, ia merasa permukaan kuah membentuk mata yang menatap balik. Tapi ia berusaha menjalani hari seperti biasa. Warung tetap ramai, pelanggannya tetap banyak, orang-orang tetap memuji. Kuahnya gurih banget. "Mas, gak ada duanya." Dimas hanya tersenyum. Tapi hatinya semakin berat. Ia tahu mengapa kuah itu tidak pernah kehilangan rasa. Ia tahu apa yang sebenarnya membuat kuah itu istimewa. Dan ia tahu siapa yang sedang menunggu kuah pertama. Setiap pagi, gejala yang tidak bisa disembunyikan semakin hari. Tubuh Dimas mulai berubah. Awalnya hanya rasa dingin di jari-jarinya. Lalu kulitnya mulai pucat. Nafasnya terkadang terasa berat, seolah ada sesuatu yang menempel di dadanya. Tapi perubahan
terbesar bukan di tubuhnya, melainkan di batinnya. Ia mulai mendengar suara itu lebih sering. Kadang saat ia sedang menyiapkan mangkuk, kadang saat ia menutup warung, kadang saat ia sedang tidur. Aku akan lapar lagi besok. Suara itu ada di mana-mana, tidak pernah pergi. Seolah makhluk itu tidak lagi tinggal di bawah meja, tapi di dalam kepalanya. Hari ketika sesuatu berubah suatu pagi, Ibu Dimas tidak datang ke warung. Biasanya ibunya selalu datang pagi-pagi, membantu memotong daun bawang dan mengatur meja. Ayah datang lebih dulu malam itu dan berkata singkat, "Ibumu kurang enak badan." Tapi Dimas tahu ayahnya berbohong. Tatapan ayah menghindar dan tangan ayah bergetar saat ia memegang sendok sayur. Dimas merasa ada sesuatu yang salah. Namun ia tetap memulai rutinitas. Panci diisi, ayam direbus, kuah diaduk. Saat jam membuka warung semakin dekat, ayah berjalan mendekat. Wajahnya terlihat kosong. "Dimas," katanya pelan, "hari ini kau yang memberi." Dimas menelan ludah. Ia sudah menduga hari ini akan datang. Ia mengambil mangkuk, mengisi kuah pertama. Kuah itu kini jauh lebih hitam dari sebelumnya, seperti cairan yang tidak seharusnya disentuh manusia. Dimas berjalan mendekati meja itu. Ia berlutut seperti biasa, menunduk, tapi kali ini makhluk itu tidak menunggu di bawah meja. Ia muncul, bentuk aslinya perlahan. Dari bawah meja muncul tangan panjang dan kurus. Kulitnya seperti kulit manusia, tapi basah seperti baru diangkat dari laut. Lalu muncul bahu, lalu kepala. Wajahnya tidak memiliki hidung, tidak memiliki bibir. Hanya rongga hitam besar di mana mulut seharusnya berada. Dan dari rongga itu terdengar napas berat. Mata makhluk itu kosong seperti dua lubang gelap. Tapi Dimas merasa ia sedang dilihat. Ayah menahan napas di belakangnya. Makhluk itu maju, mendekat, merangkak dengan gerakan seperti tikus raksasa. Tangan dinginnya menyentuh lantai. Ia menunduk ke mangkuk, lalu selerpip. Suara itu terdengar, suara menghisap yang panjang, tapi kali ini tidak berhenti. Kuahnya habis, tapi makhluk itu terus menghisap. Dimas merasa jari-jarinya mulai ditarik. Ayah panik. "Lepaskan mangkuknya sekarang, lepaskan." Dimas tersentak. Terlambat. Makhluk itu sudah menggenggam pergelangan tangan Dimas. Tarikan kuat, dingin, seakan menarik seluruh tubuhnya ke kegelapan itu. Dimas berteriak, "Tolong!" Ayah mencoba menarik tubuh Dimas, tapi makhluk itu lebih kuat. Wajah makhluk itu mendekat ke wajah Dimas. Ia melihat kosongnya mata itu dari jarak sedekat-dekatnya. Dan ia mendengar suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. "Aku sudah menandai tubuhmu. Aku lapar padamu. Kau adalah makanan yang dijanjikan." Dimas teringat sesuatu ibu yang tiba-tiba menghilang. Ia teringat sesuatu lagi, warung yang tidak pernah sepi. Ia memahami kebenarannya. Makhluk itu tidak hanya memakan kuah, ia memakan jiwa. Dan setiap beberapa tahun, seseorang dari keluarga itu harus diserahkan. Ibunya sudah menjadi bagian dari itu. Sekarang giliran dia. Dimas berhenti melawan. Dan saat ia berhenti, makhluk itu tersenyum. Tanpa bibir, tanpa wajah, tapi Dimas bisa merasakan senyumnya. Tubuhnya ditarik perlahan ke bawah meja. Ayah berteriak, "Dimaa!" Tapi suara itu tenggelam. Warung kembali hening. Lampu bohlam kuning bergoyang pelan,
dan hanya mangkuk kosong yang tertinggal di lantai. Epilog. Warung yang tetap ramai beberapa minggu kemudian. Warung mie ayam itu buka. Seperti biasa, ayah berdiri di dapur. Ia mengaduk kuah. Kuahnya tetap wangi, tetap gurih, tetap membuat pelanggan datang berkali-kali. Dan setiap pagi, kuah pertama selalu dituang ke bawah meja. Sekarang tidak ada tangan yang gemetar, tidak ada ragu. Dan jika kau duduk di warung itu suatu hari, tepat di kursi yang dekat dengan meja sudut, kadang kalau kau cukup peka, kau akan mendengar suara pelan dari bawah meja. Slurpip, seolah seseorang sedang minum kuah dari dunia lain.